Tim nasional Indonesia sempat berada di fase terbawah dengan kegagalan proyek naturalisasi. Akan tetapi hal itu kini berbanding terbalik di mana proyek naturalisasi asuhan Sintayong diklaim jauh lebih berkembang. Ini jauh berbeda dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia bahkan mengakui sejumlah pemain naturalisasi mereka kebanyakan dianggap gagal. Cetak Gol coba merangkum kegagalan pemain naturalisasi negara-negara rival Indonesia sebagai berikut. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diremehkan. Sebelum diasuh oleh Sintayong, Timnas Indonesia sudah menggunakan sejumlah pemain naturalisasi. Era tersebut sudah dimulai sejak bergulirnya kompetisi Indonesia Super League. Bedanya pemilihan naturalisasi sebelum era Sintayong dilihat dari performa mereka di kompetisi lokal. Sebut saja Bio Pauline yang mendapatkan status warga negara Indonesia di tahun 2015. Pemain keturunan Kamerun ini menjadi palang pintu kokoh lini pertahanan Persipura Jayapura bertahun-tahun. Meski begitu, Bio Pauline hanya memainkan satu laga saja bersama Timnas Indonesia. Kurangnya kontribusi dari pemain naturalisasi dan kurang terarahnya skema membuat Indonesia sempat berada di fase terendah. Skuad Garuda bahkan pernah menempati ranking 191 FIFA. Pasukan Merah Putih juga selalu gagal meraih gelar juara di sejumlah turnamen. Kualitas skuad Garuda bahkan pernah diremehkan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia sempat gak mengundang Indonesia di turnamen Piala Merdeka 2023. Mohamed Firdaus menyebut kalau Indonesia bukan level yang sepadan untuk Malaysia. Ketua kompetisi dari FAM ini mengatakan dirinya hanya ingin mengundang tim yang berada di level teratas. Firdaus menilai Thailand dan Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Timnas Malaysia. Ucapan Firdaus cukup realistis mengingat performa Timnas Malaysia saat itu memang jauh lebih baik. Skuad Harimau Malaya berada di ranking 130 FIFA jauh mengungguli Indonesia. Gak cuma itu, kiprah Timnas Malaysia juga lebih baik dengan lolos ke final Piala AFF 2022. Namun performa mereka mulai merosot drastis sejak perhelatan Piala Asia 2023. Kiprah skuad Harimau Malaya hanya bisa sampai di babak penyisihan grup saja. Pasukan dari Kim Pan-gon bahkan dinobatkan sebagai tim terburuk di Asia Tenggara di ajang tersebut. Performa buruk ini terus berlanjut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun menjanjikan di matchday 1 dan 2, tapi skuad Harimau Malaya menelan 2 kekalahan berturut-turut atas Timnas Oman di pertandingan 3 dan 4. Penyebab kegagalan ini disinyalir akibat buruknya pemain naturalisasi mereka. Datuk Hamidin Moh Amin selaku Presiden FAM mengakui jika proyek naturalisasi Malaysia dianggap gagal. Padahal skuad Harimau Malaya menjadi negara ASEAN yang paling banyak menaturalisasi pemain. Tercatat ada 14 pemain naturalisasi yang kini memperkuat tim nasional Malaysia. Timnas Vietnam. Tim nasional Vietnam juga mengalami nasib serupa dengan kegagalan proyek naturalisasi pada sosok Philip Nguyen. Pemain 31 tahun ini menjadi satu-satunya pemain naturalisasi di skuad Golden Star. Philip Nguyen punya darah keturunan Republik Ceko dan pindah ke warganegaraan di akhir tahun 2023. Fu Guanghui bilang kalau pemain naturalisasi Indonesia levelnya di bawah Philip Nguyen. Sayang bergabungnya sang kiper malah membuat Vietnam mengalami nasib yang cukup sial. Pasukan Naga Biru menelan 6 kekalahan sejak bermainnya Philip Nguyen. Lebih parahnya lagi, 3 kekalahan tersebut harus didapatkan di laga kontra Indonesia. Tim nasional Filipina. Timnas Filipina sudah mengandalkan banyak pemain naturalisasi sejak tahun 2010. Skuad The Ascals menjadi kekuatan baru Asia Tenggara yang gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Filipina bahkan pernah membantai Indonesia dengan skor 4-0 di Piala AFF 2014. Saat itu mereka mengandalkan pemain akademi Chelsea yakni James Younghusband dan juga Philip Younghusband. Hingga saat ini Filipina masih dihuni oleh para pemain-pemain keturunan Eropa. Sebut saja Neil Entrich yang saat ini membela mantan klub Jude Bellingham yakni Birmingham City. Akan tetapi nggak semua pemain naturalisasi The Ascals memberikan dampak yang besar.
Kenshiro Daniels yang sempat gacor di Liga Filipina kini hanya dianggap beban. Selain itu, para pemain naturalisasi Filipina juga belum bisa berbicara kuat di level Asia. Terbaru, skuad The Ascals harus menyerah 5 gol tanpa balas atas Irak. Tim nasional Singapura. Kualitas naturalisasi timnas Singapura juga semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru, skuad The Lions sempat menaturalisasi Song Uyong yang berdarah Korea Selatan. Song Uyong pertama kali debut pada pertandingan menghadapi Kyrgyzstan di tahun 2021. Pemain kelahiran Incheon ini sudah mengemas 24 caps dan sudah mencetak 3 gol. Namun Song Uyong masih dianggap gagal mengangkat prestasi skuad Singa. Dia belum bisa memutus kutukan tim nasional Singapura yang selalu gagal lolos ke Piala Asia. Selain itu, Song Uyong juga gagal membangkitkan kekuatan skuad Singa di Piala AFF 2022. Tim nasional Singapura tumbang di babak semifinal usai dikalahkan oleh timnas Indonesia. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, nasib skuad Singa juga terbenam di dasar klasemen grup C. Singapura menjadi lumbung gol tim-tim besar seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand. Merosotnya prestasi timnas Singapura membuat mereka mulai fokus untuk membina bakat-bakat lokal. Padahal dulunya pemain naturalisasi menjadi senjata andalan skuad Singa merajai Asia Tenggara. Singapura pernah menggondol trofi Piala AFF sebanyak 3 kali karena kekuatan naturalisasinya. Ramu Sasikumar selaku ex-pemain tim nasional Singapura bilang kalau negaranya butuh pemain naturalisasi yang berkualitas. Tim nasional Thailand. Timnas Thailand juga kurang berhasil dengan kebijakan pemain naturalisasinya. Skuad Gajah Putih mulai banyak memanggil para pemain keturunannya di sepanjang 2023 kemarin. Mulai dari James Beresford, Jakit Laptrakul, Nicholas Mikkelsen, dan juga Ahit Berg. Sebelumnya, timnas Thailand juga sudah menaturalisasi Elias Dolah dan juga Manuel Bir. Materi pemain naturalisasi yang mewah ini membuat skuad Gajah Perang berani gembar-gebor. Elias Dolah optimis kalau timnas Thailand bisa menembus babak 8 besar di Piala Asia 2023. Menurutnya, negeri Gajah Putih punya kekuatan untuk menumbangkan para raksasa Asia. Namun Dolah nyatanya gagal membuktikan omongan besarnya. Di perhelatan Piala Asia 2023, skuad Gajah Perang tersingkir di babak 16 besar. Punggawa naturalisasi timnas Thailand lainnya juga belum mampu berbicara banyak. Performa timnas Thailand juga kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Gajah Putih hanya mampu bercokol di peringkat ketiga grup C dengan mengemas 4 poin. Hasil ini membuat tim asuhan Mata Sada Isi berpeluang gagal lolos ke putaran ketiga. Kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia. Kegagalan para pemain naturalisasi nggak berlaku untuk tim nasional Indonesia sekarang. Skuad Garuda terbukti bisa terbang tinggi dengan mengandalkan kualitas para pemain keturunan. Berbeda dari yang sebelumnya, seleksi pemain di era Sintayong dilakukan dengan sangat selektif. Sang pelatih hanya memanggil pemain naturalisasi yang punya darah keturunan. Sintayong menyebut para pemain keturunan juga harus punya kualitas yang mumpuni. Sejauh ini terdapat 12 pemain keturunan kelas Eropa di skuad asuhan Sintayong. Mulai dari Justin Hubner, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Shane Patinama. Mereka berhasil membuat sejarah dengan mengantarkan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Nama-nama baru pemain keturunan juga nggak kalah memberikan kontribusi besar. Mulai dari Nathan Chuaon, Tom Haye, J.I.Z hingga Ragnar Oratmangun. Keempat pemain ini juga membantu Indonesia membawa 2 kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sabto Haryo selaku pengamat memuji kiprah pemain keturunan dari Sintayong. Menurutnya, pemain naturalisasi Indonesia saat ini lebih bisa diandalkan. Media Malaysia juga turut memuji permainan timnas Indonesia yang dianggap cukup gila. Sayangnya, kesuksesan ini nggak membuat Tommy Welly merasa puas. Bung Toel nggak senang kalau skuad Garuda selalu bergantung dengan pemain-pemain keturunan. Selain itu, dirinya juga menyoroti taktik Sintayong yang dianggap monoton. Itulah ulasan kegagalan pemain naturalisasi negara-negara rival tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka punya strategi jitu untuk bisa melampaui pencapaian skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.